pertama 9, yang kedua MPD. Ibu ya mah. Ibu-ibu semua. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang ketiga kali, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba pindah ke sini. Karena ininya ada di sini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mencoba menyampaikan materi pertama dari kegiatan pelatihan PN, yaitu tadi tentang pembelajaran bertubuh. Lagi. Nah, ini yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ini materi awal yang menurut saya sangat menginspirasi, khususnya saya sendiri. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu nanti terinspirasi sehingga dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya di sekolah, bahkan lebih luasnya dalam kehidupan kita di masyarakat juga ini bisa digunakan, ya. Karena ini merupakan pola pikir. Sebelumnya mohon maaf, mohon izin Pak Pengawas, Pak Dr. Sediono, mohon koreksinya kalau ada yang salah, ya. Dan saya ini menyampaikan dari apa yang sudah didapat. Lanjut Pak.
Nah, sebelumnya ada latar belakang yang perlu kita ketahui. Berkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Hayyu ya Qayyum. Kita memanfaatkannya dan menjadikan sebagai hal yang positif ya, menghindari mudaratnya. Supaya itu tidak panjang lebar dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Maka diikuti dengan baik ya. Mudah-mudahan selesai cepat. Kalau dijadwal sampai jam berapa Bu? Sampai sore ya. Kalau dijadwal. Nah, kalau misalnya jam 1 selesai ya udah nggak apa-apa. Suasananya beda. Ketika saya waktu dulu 2003 pernah menjadi tim pengembang kurikulum provinsi atau instruktur provinsi, waktu itu mengadakan pelatihan bagi guru-guru mapel di tempatnya ini di Indonesia Merah. Itu waktunya hampir ada yang 1 bulan, ada yang 20 hari, ada yang 10 hari. Tapi kesininya ganti lagi di kurikulum berbasis kompetensi KPK. Muncul lagi kurikulum merdeka, kurikulum 13. Kurikulum 13 ganti lagi kurikulum merdeka. Semuanya sama saja sebetulnya. Hanya namanya saja yang berubah-ubah, intinya sama. Lalu sekarang orang berpikir, oh sekarang kurikulumnya kurikulum PN, pembelajaran mendalam. Tapi cuma pendekatan, ya itu hanya salah satu pendekatan dari mungkin ratusan pendekatan pembelajaran. Nah, apa yang terjadi? Oh mungkin waktu zaman berubah. Pendekatan kita, pendekatan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran di dalam kelas itu pun harus berubah. Ya, bagaimana kita memperlakukan anak didik kita pun disesuaikan dengan zamannya. Sekarang zaman sudah lebih canggih lagi, sehingga dalam pembelajaran di kurikulum ini ada coding, ada AI, ya. Nah itu salah satu hal yang mungkin disebut masih baru, tapi memang dari beberapa waktu sebelumnya sudah anak-anak sudah menggunakan. Mungkin Bapak dari Ibu juga sudah menggunakan, tapi ini mungkin diperdalam. Basisnya nanti kepada mapel, langsung kepada masing-masing mapel. Nah itu jadi jangan merasa wah ini ada berubah. Sebetulnya bertambah atau bertumbuh. Nanti di dalam materi mungkin dari Bapak Kepala Sekolah, dari Bu Dewi, dari Bu Desi ya, dari Bu Subi, dari Pak Firman, mungkin akan menyampaikan hasil dari kegiatan kemarin ketika ada pelatihan PM. Memang hierarkinya dari pusat ke kami, waktu itu kami di Palu, kami ke Kepala Sekolah dan kepada Bapak Ibu Guru perwakilan, lalu diimbaskan kepada seluruh rekan-rekan, dan nanti kepada Ibu bukan mengimbaskan lagi langsung ya ke pembelajaran yang ada di dalam kelas. Apa-apa nanti yang didapat dan juga saran, masukan. Nah, itu. Kalau ada orang yang tidak mau kritik tapi tidak terima, itu harus sebaliknya dia punya pola pikir PPP. Ada ya kadang-kadang orang seperti itu tidak terima kritik. Ya, saya mah paling benar, orangnya paling pinter. Nah, itu yang ada di masyarakat. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Yang kelima, fokus pada proses yang diutamakan, bukan hasil, gitu ya. Lanjut, nah kebalikan dari PPP adalah PPT, yaitu pola pikir tetap yang tadi. Dan ciri-cirinya merupakan kebalikan dari yang tadi. Tidak menerima tantangan, tidak mau, pokoknya masih gini aja saya mah nggak bisa apa-apa lagi. Itu kasih tugas apapun nggak mau, udah nyaman dengan kondisi sekarang. Nah ini agak susah berkembang nantinya, karena tidak ada pembelajaran yang baru. Jika ada ujian misalnya gitu ya,
kemudian ini mind mappingnya ceritanya misalnya. Nanti pas melihat soal, di kepala kita akan muncul gambar dengan warna yang sama seperti yang kita lihat. Karena dia tipenya visual, jadi dia mudah mengingat lewat mata. Kalau telinga berarti kalau dia sedang mengerjakan ujian, kemudian belajarnya sambil mendengarkan lagu audio, maka dia akan mengerjakan sambil ingat, oh pas topik ini saat di lagu apa. Masih banyak harus belajar karena kita tergesa-gesa dengan mengerjakan tugas seperti yang disampaikan Bapak tadi. Nah, setelah itu saya habis mengerjakan tugas dapat lagi asesmen Bapak Ibu selama mengerjakan soal 4,5 jam. Oke, baru bakar. Terus warna, angka. Berarti kita fokus 3. Oke, kalau secara matematika ini bangun datar, ini warnanya, ya ini angka. Kita berusaha fokus. Lanjut Bu Inge. Oke. Ya, siapa yang bisa jawab? Oke. Yang pertama, yang pertama 9, kata berapa salah? Iya. Jangan ragu-ragu kan? Oh, ulangi katanya balik mana? Baru. Kalau fokus berarti tidak fokus kan? Oh, tidak fokus. Kalau fokus cukup diingat, dicermati. Yang ketiga, sebelas. Yang terakhir 12. Ini berurutan sengaja. Saya ngambil dari Google Internet ya. Ini intinya coding itu penerapannya sebenarnya yang sering kita pahami. Coding itu artinya penerapan yang kita lakukan, perintah yang benar untuk AI. AI itu adalah pembelajaran yang dibuat untuk masa depan. Bagian terakhir, pemanfaatan digital. Yang saya tanyakan, apa itu wajib ada setiap pembelajaran di kelas. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Ibu nomor 10 tahun 2025 tentang standar kompetensi lulusan yang menyatakan di sini ada 8 dimensi profil lulusan. Kalau kemarin yang ada di P5 itu ada 6 ya. Jadi ada tambahannya 2. Dan ini nanti terintegrasi dengan rapot. Jadi nanti tidak ada rapot P5 lagi. Gerak. Oke. Loh, hanya ya itu ya menggerakkan badan. Jadi wah, jawabannya iya atau tidak? Oke. Itu perintah, jadi menggerakkan badan. Itu langsung jawabannya. Terima kasih, tepuk tangan. Itu aja.
Nanti prakteknya langsung sendiri di kelas. Bagaimana kalau kita speaking dulu ya? Saya minta untuk berdiri sejenak untuk apa ya? Dari tadi kan materi terus ya, sekarang kita coba speaking Dari dulu. depan sih ngambilnya. Ini speaking PAUD, tapi semoga menambah semangat ya. Aram sam-sam. Belum kayaknya belum. Oke, semuanya bisa. Bu Enda, Bu Kiki, Bu Sutawi sudah masuk berempat orang. Bu Niswa belum masuk. Bu Kiki. 10 soal. Sudah dimulai aja. Yang lain masih penasaran soalnya. Berebutan sinyal sepertinya. Berebutan sinyal. Pakai data. Ada 15 apa 16? Apa mau dimulai aja? Ini kuisnya cepat dan tepat. Ya walaupun cepat tapi nggak tepat bisa ke bawah. Oh iya, ini sebenarnya tes awal untuk materi yang akan saya sampaikan mengenai tentang asesmen. Ya. Ada hadiahnya nggak? Nanti di balik layar beli dulu nih koperasi. Karena koperasinya masih tutup. Dimulai saja ya begitu. Udah ada 18 peserta. Karena sinyal. Dimulai yang begitu. Udah siap? Dua, satu, go. Dikerjakan. Tapi kelihatan ini peringkatnya ya, ini peringkat. Ini belum ada yang masuk ini. Wah, Bu Endang. Cepat dan tepat. Soal itu selesai. Satu soal 20 detik. Nah, yang pertama masih Bu Dwi, Bu Nisa ketiga.
Ya jelek, jodoh ke debu. Jelek, alat pada. Ini dipel goreng kotoran kecil. Sayur merpati ini menawar mama. Ayo ada belakang ya. Habisin. Habisin, orangnya nggak tak foto. Bahasa Indonesia, ya. Oke, satu kok. Udah baik itu aku. Dikasih tepuk tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sih punten di foto dulu buat laporan. Yang penting mah foto, ya. Saya ada waktu sekitar 20 menit. Ya, ya 10 menit. Laporan dulu HP apa foto ya? Iya. Saya melanjutkan dari pemaparan di sini. Tadi Budi memaparkan tentang pembuatan RPP ya Budi ya. Oke. Ya, RPM masih belum move on. Biasa. Karena saya peserta yang rajin, saya sudah selesai tugas rumah. Kolaborasi ya? Ya, dilihat ya ibu di grup ya. Sebentar, saya share dulu. Kolaborasi kan? Bukan peserta yang rajin. Bukan. Belajar dari awal. Kolaborasi udah jadi mudahkan. Pilihan RPP-nya ya, tapi itu belum yang ditelaah, itu masih Asesmen awal seberapa jauh pemahaman dan pengetahuan aplikasi yang sudah dijelaskan Bu Sugi tadi dalam pembuatan RPM namanya. budaya. Saya mohon maaf apabila ada kata atau sikap saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah.